Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah taala masih berikan kepada kita kesempatan untuk kembali berkumpul di majelis ini. Sama-sama kita akan melanjutkan pembahasan kitab Nawaqidul Islam yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan insyaallah pada malam hari ini kita masuk ke pembatal yang keempat. Muallif rahimahullahu taala kemudian melanjutkan qala ar-rabi'u, yang keempat, man i'taqada anna hadiya ghairi rasul barang siapa yang meyakini bahwa petunjuk selain Rasul sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi, lebih sempurna daripada petunjuk Nabi. Barang siapa yang meyakini ada petunjuk lain yang lebih sempurna daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi, atau hukum yang lain selain hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik. Kalladzi yufaddilu hukmat tawaghid, sebagaimana orang-orang yang mengunggulkan, mengutamakan hukum-hukum taghut ala hukmihi, daripada hukum yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafirun, maka orang seperti ini adalah kafir. Shalih Fauzan kemudian merinci. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan hadza yashtamilu ala mas'alatain. Pembatal yang keempat ini mencakup dua masalah. Yang pertama adalah man i'taqada anna hadiya ghairi Rasul sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi. Ya, sampai situ berarti ada orang yang menyangka bahwa petunjuk teladan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada teladan lain selain yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih sempurna daripada petunjuk beliau. Ya, ini masalah yang pertama. Menganggap ada yang lebih sempurna daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama beliau dan jalan yang beliau tempuh di dalam dakwah menuju Allah, metode beliau mengajar dan juga akhlak-akhlak beliau, itu adalah petunjuk yang paling sempurna.
Ya, semua yang ada pada diri Rasul SAW berupa akhlak, metode pengajaran, bagaimana beliau bermuamalah, itu semua adalah petunjuk. Ya, petunjuk yang sempurna. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa akmalun nasi hadiyan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna petunjuknya, bimbingannya, teladannya. Sebagaimana yang sering kita dengar di dalam khutbatul hajah. Inna khairul kalam kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammad. Sesungguhnya sebaik-baik kalam adalah kalamullah, dan sebaik-baiknya petunjuk, teladan, bimbingan adalah petunjuk, teladan, dan bimbingan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam berdakwah, metode beliau adalah metode yang paling sempurna. Bagaimana beliau berdakwah dengan metode yang tepat, memperhatikan kondisi, waktu yang tepat, metodenya juga tepat. Sehingga Allah Ta'ala pun menegaskan di dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau itu berada di atas akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Kita pernah melihat dan mendengar kisah bagaimana Nabi SAW berdakwah, memberikan nasihat kepada seorang lelaki yang ia masuk ke dalam masjid dan kencing di dalamnya. Tidak langsung dicela, ditegur. Bahkan meminta agar para sahabat membiarkannya, biarkan dulu, sudah selesai, gitu ya. Barulah setelah selesai, beliau memerintahkan kepada sahabat untuk mengambil air dan menyiram bagian yang terkena air kencing itu dengan air. Lalu beliau baru memanggil, sudah selesai, baru dipanggil orangnya dan dijelaskan kepadanya, innal masajida lam tubna lidzalik. Sebenarnya masjid itu tidak dibangun untuk tujuan itu. Lihat ya, bagaimana lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Wa innama buniyat lidzikrillahi azza wajalla. Masjid itu dibangun untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan justru cara inilah yang mengena daripada apa yang terjadi pada sebagian para sahabat yang mencela, yang menegurnya dengan keras gitu. Inilah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih sempurna daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, teladan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun menanggung kesulitan-kesulitan, gangguan-gangguan dalam berdakwah. Dan beliau bersabar. Jika yang disakiti adalah diri beliau sendiri, beliau sabar. Tapi jika yang diganggu adalah agama Allah, baru beliau marah. Berarti marahnya itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk Allah. Marah karena Allah. Bukan karena tersinggung. Ya, tersinggungnya itu kalau agama Allah Ta'ala dihina, dicela, baru marah. Berarti marahnya karena Allah. Ya. Ini akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula bagaimana teladan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap keluarga. Beliau adalah suami terbaik, ayah terbaik. Bagaimana anggota keluarga terbaik bagi keluarganya, semuanya bisa kita teladani dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Ini teladan beliau, dan sudah kita pelajari pula di dalam sejarah-sejarah yang menyebutkan betapa petunjuk, bimbingan, dan juga teladan beliau ini demikian lengkap, demikian sempurna. Sehingga dalam segala sisi kita dapati teladannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, faman za'ama anna ahadan ahsanu minar rasuli hadiyan. Barang siapa yang menyangka bahwa ada seseorang yang lebih bagus, lebih sempurna teladannya, petunjuknya, arahannya daripada teladan yang telah dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, faqad kafarul kufrul akbar, maka ia telah jatuh ke dalam kekufuran, bahkan kufurnya kufur akbar, bisa menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Tidak ada yang lebih sempurna daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu masalah yang pertama. Masalahnya adalah petunjuk, teladan. Sisi yang kedua, masalahnya adalah hukum. Beda ya? Ini diambil dari perkataan muallif rahimahullah taala, man taqada anna hukma ghairi rasul sallallahu alaihi wasallam ahsanu min hukmihi faqad kafar. Ya. Sama juga dalam hukum. Ada hukum lain selain hukum yang dibawa oleh Rasul yang lebih sempurna dan lebih baik daripada hukum tersebut, maka ia telah kafir. Kalau tadi berupa teladan, bimbingan, sekarang berupa hukum. Kenapa demikian? Karena hukum yang dibawa oleh Nabi SAW hakikatnya bersumber dari Allah. Ya, Allah lah yang menetapkan syariat. Nabi hanya menyampaikan. Oleh karenanya, li'anna Rasulullah SAW muballighun anillah. Rasulullah SAW itu hanya menyampaikan wahyu dari Allah. Fahukmuhu alaihi salatu wassalam hukmun sadirun minallah. Maka hukum yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika demikian, berarti ada orang yang menyangka, misalnya mengklaim ada hukum lain selain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih baik darinya, lebih sempurna darinya, padahal hukum itu berasal dari Allah, maka ia telah melakukan kekufuran, bahkan kufurnya ini kufur akbar. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haq. Sungguhnya kami telah turunkan kepadamu Alkitab bil haq, dengan benar. Litahkuma bainan nas, agar engkau menetapkan hukum antara manusia. Hukumnya itu apa? Dari Alkitab. Alkitab dari itu kalamullah. Bima arokallah. Ini ya. Bima arokallah. Dengan apa-apa yang telah Allah Ta'ala perlihatkan kepadamu. Jadi bukan pandangan Rasul, tapi Allah yang telah memperlihatkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada lafaz bima arokallah, dengan apa-apa yang telah Allah Ta'ala perlihatkan kepadamu, ini menunjukkan bahwa kita mesti taslim, tunduk,
taat kepada hukum yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena tadi hukum ini hakikatnya bersumber dari Allah. Makanya dalam ayat lain di surah An-Nisa ayat 65 Allah Ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika." Maka demi Rabbmu la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Mereka tidak beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim, menetapkan hukum fima syajara bainahum, dalam perkara yang mereka berselisih di dalamnya. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian mereka itu beriman karena mereka menjadikanmu sebagai hakim, dan ketika Rasulullah sudah menetapkan sebuah hukum yang disumberkan dari Allah tadi, ya, maka la yajidu fi anfusihim haraja. Mereka tidak akan merasa berat dalam dirinya mimma qadaita, terhadap apa yang telah engkau tetapkan. Wa yusallimu taslima, dan mereka semua tunduk, ya, berserah diri dengan sebenar-benarnya. Ini adalah ciri orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu tunduk terhadap hukum yang dibawa oleh Nabi SAW, karena hakikatnya itu bersumber dari Allah. Baik tadi ya, huda atau al-hadyu, petunjuk, bimbingan, teladan, atau hukum yang dibawa oleh Nabi SAW, itu tidak ada yang lebih sempurna dari itu. Tidak ada yang lebih baik dari yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu sudah sempurna, itu sudah yang paling baik. Oleh karenanya, kenapa dosa bid'ah itu demikian berat? Karena ia menganggap ada sesuatu yang belum disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Berarti ia menganggap bahwa petunjuknya belum sempurna. Di situ letak berat. Bahkan kalau ia bersikap istihsan, menganggap baik sesuatu yang itu hakikatnya bertentangan dengan hukum Allah, menjadikan hukum baru yang dianggap lebih baik, maka ia tengah lancang terhadap Allah Ta'ala, ya, berbuat lancang terhadap Allah Ta'ala dengan membuat hukum yang menyaingi hukum Allah. Waliyahullah. Dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wahyu dari Allah. Jadi kalau Al-Quran, kalau ada anggapan mengatakan bahwa Al-Quran sih kita terima, tapi sunnah kan ada yang sahih, ada yang dhaif. Ya, sahih dan dhaif itu sudah dibahas oleh para ulama. Kita sudah bahkan mendapati sebuah kitab yang khusus membahas hadis-hadis yang sahih saja, ya. Dan itu sudah cukup bagi kita, ya. Namun ada yang mengatakan bahwa saya mau ikut Al-Quran saja, saya mah ragu kalau ikut sunnah, ya. Khawatir salah. Kalau Al-Quran kan pasti dijaga. Padahal sunnah pun ini wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah para ulama meneliti kesahihannya, di zaman sekarang kita sudah bisa mengetahui derajat sebuah hadis melalui ijtihadnya para ulama. Ya, bagaimana para ulama telah berusaha untuk memisahkan mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang bisa dijadikan dalil, mana yang palsu atau yang mesti ditinggalkan. Ini sudah dibahas oleh para ulama. Maka sebagaimana kita menghormati Al-Quran, kita pun menghormati sunnah. Karena sunnah itu wahyu juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Nabi itu berbicara berdasarkan hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi sunnah pun adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, tidak boleh seseorang itu mendahulukan pendapat orang lain, ya, pendapat gurunya, pendapat syekhnya, daripada perkataan Allah dan juga sabda Rasulullah. Kalau Allah sudah menetapkan, Rasulullah sudah menetapkan, menjelaskan, saya pilih yang ini aja yang mudah. Perkataan Ustadz Fulan, katanya riba boleh, ya, ini aja yang mudah. Bahkan mencontohkan musik boleh, ya. Bagaimana ini bisa perkataan Allah dan Rasulullah dikalahkan kalau kalian di sisinya menurut orang itu dengan pendapat manusia? Dan yang paling mendasar adalah kita mesti meyakini bahwa hukum Allah dan hukum yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini adalah hukum yang benar dan hak, ya. Sementara hukum lain yang menyelisihi hukum Allah dan juga hukum Rasulullah SAW ini adalah batil. Ya, hukum Allah hak, hukum Rasul hak, hukum selain keduanya batil. Ini akidah seorang muslim. Oleh karenanya barang siapa yang meyakini bahwa ada hukum makhluk yang lebih baik daripada hukum Allah atau daripada hukum yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka ia telah kafir. Dan ini termasuk pembatal Islam. Namun kemudian ada beberapa syubhat di tengah manusia di zaman sekarang berkaitan tentang hukum. Ya, berkaitan tentang hukum. Yang pertama adalah syubhatnya, ya. Ada orang yang mengira bahwa waktu itu sudah berubah. Sekarang masanya bukan sudah maju. Sedangkan hukum Al-Quran dan Sunnah itu hanya berlaku di masa lalu. Sekarang, zaman sekarang sudah ketinggalan gitu, hukum. Sehingga butuh kepada hukum yang sesuai dengan kondisi saat ini. Seolah-olah seperti itu. Ini syubhat, ya. Ya, hukum-hukum itu kan untuk saat itu, saat turun wahyu, saat Nabi masih ada. Sekarang kan dulu makan nggak ada pesawat, gitu. Bagaimana sholat di pesawat kan berarti nggak dijelaskan. Sholat di kereta, gitu. Dan kasus-kasus lain yang secara praktiknya memang belum ditemukan di saat itu. Tapi bukan dalih bahwa hukum yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu tidak lagi berlaku. Syariat Islam dengan kesempurnaannya itu berlaku di setiap saat, di setiap tempat.
sampai mendekati akhir zaman. Maka orang yang berpendapat bahwa hukum syariat itu sudah tidak layak untuk diamalkan lagi di zaman sekarang, dan mesti ada aturan baru yang disesuaikan dengan zaman modern misalnya, maka ini termasuk kekufuran. Ucapan kekufuran, keyakinan kekufuran. Karena syariat ini cocok untuk setiap waktu, setiap tempat. Dan kita mesti meyakini hal tersebut. Jangan sedikit pun ragu. Jangan sedikit pun ragu. Ada juga orang yang mengatakan, ini syubhat yang selanjutnya, bahwa sebagian hukum Islam seperti misalnya penerapan hudud rajam bagi orang yang bagi para pezina, memotong tangan bagi pencuri, membunuh orang yang murtad misalnya gitu ya. Ini adalah hukum yang kejam. Nah, lihat ya, syubhatnya seperti itu. Hudud itu hukuman yang kejam. Syariat Islam itu kejam. Masa mencuri dipotong tangan, masa pezina itu dirajam. Diadakan rajam juga ya di sebagian negara yang menjalankan syariat Islam, zinahnya tetap ada. Apalagi yang didukung gitu, dibiarkan merajalela. Dan kekejaman seperti ini sudah tidak layak lagi di zaman sekarang, di mana ya, digaungkan hak asasi manusia. Ini melanggar hak asasi manusia. Ya zolim, masa dipotong tangannya, nanti gimana? Nah, seolah-olah menganggap bahwa mencederai syariat Islam, menganggap ada kekurangan dalam syariat Islam, bahwa sebagiannya ini adalah agama yang syariat yang keras, kejam. Dan ucapan seperti ini justru ada muncul dari sebagian orang-orang munafik. Untuk membantah ya, atau melawan perlawanan yang jelas untuk agama Islam. Dan tentu saja ini juga termasuk ucapan kekufuran. Menganggap bahwa ya kalau ada yang mengatakan bahwa hukum rajam itu kejam, ya, ia berarti mencela pembuat syariat, itu Allah. Menganggap Allah Ta'ala kejam, padahal Allah Ta'ala itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Ada pula orang yang mengatakan innahu mukhayyarun baina ayyahkuma bisyari'ah wa ayyahkuma bil qawanin. Bahwa kita ini bebas memilih mau pakai syariat atau mau pakai undang-undang. Nah, sama-sama baiklah, pilih aja. Seperti baik ya, ucapan seperti ini. Insya'a hakama bisyari'ah wa insya'a hakama bil qawanin. Jika ia mau, ia boleh menggunakan hukum syar'i, atau memilih menggunakan hukum undang-undang. Alladzi yaqulu hadhihi al-maqalata murtadun an dinil Islam. Orang yang hanya sekedar ini saja, boleh pilih sesuai dengan keinginan, mau pakai syariat silakan, mau pakai undang-undang silakan.
Dalam perkara-perkara syar'i tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh seperti itu. Li'anna hukmallah laisa fihi khiyar. Karena hukum Allah Ta'ala itu tidak ada pilihan di dalamnya. Ya. Man syaa akhadahu wa man syaa tarakahu. Yang mau ambil silahkan, yang mau tinggalkan silahkan. Tidak ada yang seperti itu. Perintah Allah Ta'ala wajib diikuti. Larangannya mesti ditinggalkan. Begitu. Tidak ada. Silahkan saja, bebas. Tidak ada yang demikian. Bal hukmullah mulzamun. Hukum Allah Ta'ala itu mengikat. Hukum Allah Ta'ala mengikat. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Dan hendaklah engkau menghukumi di tengah mereka dengan apa yang telah Allah Ta'ala turunkan, dan janganlah engkau mengikuti hawa-hawa mereka. Jangan dibiarkan mengikuti hawa nafsu. Saya mah pengen gini, saya mah pengen gini. Kalau sudah tetap hukumnya, ikuti hukum Allah Ta'ala. Nah, hukum Allah Ta'ala itu mulzamun, mengikat. Makanya dalam surah Al-Ahzab ayat 36 Allah Ta'ala pun berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin. Dan tidaklah bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, jika Allah Ta'ala dan Rasulnya telah menetapkan suatu urusan, ayyakuna lahumul khiyarah, ada pilihan lain baginya, min amrihim, dalam urusan mereka. Bagi mereka, ya, tidak ada pilihan lagi. Ketika Allah Ta'ala sudah menetapkan, Rasulnya sudah menetapkan, itu yang diikuti. Tidak ada pilihan lain. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, menentang Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ada pula yang ucapannya itu mungkin lebih diplomatis gitu. Hukum Allah itu benar, tapi tidak mesti diterapkan. Lihat ya. Manusia boleh berhukum dengan selain hukum Allah. Ya. Maka tentu orang ini telah mengucapkan ucapan kekufuran pula. Dia mengatakan tidak mesti hukum Allah itu diterapkan. Karena ini sebagaimana yang tadi sudah disebutkan, wa kullu hukmin siwa hukmillah azza wajal fa innahu batil. Hukum lain selain hukum Allah azza wajalla adalah hukum yang batil. Lalu bagaimana kondisi orang yang menerapkan hukum selain hukum syariat? Wa amma man i'taqada annahu la yajuzul hukmu bi ghairi ma anzalallah. Ada orang yang meyakini bahwa tidak boleh berhukum dengan hukum lain selain hukum Allah dan hukum Rasulnya. Dia sudah yakin bahwa hukum Allah itu hak dan mesti diterapkan. Walakinnahu khalafahu lihawa. Tapi ia menyelisihinya karena hawa nafsu. Ia yakin bahwa hukum Allah dan Rasulnya itu hak,
ia yakin bahwa hukum Allah dan hukum Rasulnya itu yang terbaik, ia yakin bahwa hukum Allah dan hukum Rasulnya itu mesti diterapkan, tapi ia masih menggunakan hukum lain karena hawa nafsunya. Ya. Padahal ia tahu bahwa itu perkara yang diharamkan, ya. Namun ia didorong oleh syahwatnya. Maka dia adalah orang yang bermaksiat, ini berdosa. Ia tahu, tapi ia melanggar, gitu. Maka ia berdosa. Bedanya dengan yang tadi, mereka tidak yakin bahwa hukum Allah itu sempurna, terbaik, mesti diterapkan. Mereka tidak meyakini itu. Ya. Tapi ini mah yakin, tapi masih tidak dilakukan karena ada kepentingan dunia, ada hawa nafsu. Maka ia tidak sampai kafir, keluar dari agama Islam, tapi ia bermaksiat kepada Allah Ta'ala dan menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Begitu pula ya, orang yang menghukumi dengan hukum selain yang diturunkan oleh Allah. Nah ini berarti hakim ya, yang menghukumi bukan dengan hukum Allah, tapi ia sadar bahwa dia itu salah di dalam hal ini. Namun karena yang ditetapkan di sini adalah bukan syariat Islam, ia menyadari kesalahannya. Dan ia tahu bahwa perbuatan ini tidak boleh. Maka ia tidak sampai jatuh ke dalam kufur akbar. Dan perkara ini rinciannya adalah perkara yang pelik sekali. Ya, sehingga sebagian orang justru salah dalam memahami ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir, langsung dihukumi kafir. Padahal rinciannya ada, gitu. Tidak langsung ya jatuh ke dalam kekufuran. Dan hukum itu bukan hanya dalam perkara, hukum Islam itu bukan hanya dalam perkara waris saja, gitu. Kadang-kadang waris juga ikut hukum negara aja. Karena nanti kalau pakai hukum syariat, anak perempuannya dapat 1 bagian, laki-lakinya dapat 2 bagian. Nah, ikut yang negara aja lah, jangan ikut syariat. Lihat ya. Nah, ini apa dorongannya? Dunia. Tapi kalau ia meyakini bahwa hukum dunia lebih baik daripada hukum Allah Ta'ala, maka ini bisa termasuk kepada pembatal Islam. Tapi kalau ia tahu, tapi lebar gitu, jadi hilang jatah saya. Perempuan mungkin ya, laki-laki mah senang dapat 2 bagian. Tapi ya apapun ini, jika dikaitkan kepada kepentingan duniawi, maka selama ia meyakini bahwa apa yang beliau lakukan, apa yang dilakukannya itu didasari kepada keyakinan bahwa syariat Allah itu tetap yang paling sempurna dan paling utama, maka ini tidak sampai jatuh kepada kekufuran. Ya. Oleh karenanya wajib bagi setiap muslim
baik ia seorang hakim ataupun yang dihukumi, ya rakyat, mereka itu menetapkan hukum dengan syariat Allah Ta'ala. Ini idealnya ya. Karena tadi kondisinya ketika seseorang yakin tapi masih belum bisa melaksanakan karena hawa nafsu, maka ini masih di bawah kufur akbar tadi. Hukumnya adalah dosa, ia berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak bisa kita itlakkan, kita mutlakkan bahwa setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum selain Allah itu kafir. Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa demikian. Tapi bal yufassalu fi hadza baina may yara anna hukma ghairillah ahsan aw annahu yusawi hukmallah aw annahu mukhayyar fa hadza yuhkam ala bi kufri al mukhrij minal millah. Tapi yang dianggap kafir tadi, yang tiga tadi, ia menganggap ada yang lebih baik, ada yang setara, atau dianggap boleh milih mau ikut syariat atau undang-undang. Nah, inilah ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang membatalkan keislaman. Tapi kalau tidak sampai meyakini itu, masih tahu, masih meyakini bahwa hukum Allah Ta'ala yang paling sempurna dan paling baik, namun belum bisa menerapkannya karena kondisinya lemah, berada di negara yang tidak menerapkan syariat, tapi sebisa mungkin menerapkan hukum Allah Ta'ala yang mampu ia terapkan, maka di satu sisi ya ia mungkin ya jatuh ke dalam kemaksiatan karena terdorong kepada kepentingan dunia. Dan ini termasuk kepada perincian selanjutnya, yaitu wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Dia orang yang yakin hukum Allah Ta'ala yang terbaik, hukum Rasulullah SAW yang terbaik, petunjuk beliau itu pun yang paling sempurna, namun masih belum bisa menerapkannya, maka ia berdosa, fasik, enggak sampai kafir, gitu ya. Enggak sampai kafir. Ia masih lemah imannya, lemah iman. Dan perkara ini ya, berhukum atau meyakini bahwa ada hukum yang lebih baik daripada hukum yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini telah menyebabkan sebagian saudara kita itu berlebih-lebihan di dalam menyikapinya, sehingga sampai-sampai muncul pembagian seperti ini. Hizbullah itu adalah kelompok Allah Ta'ala. Ini Hizbus Syayatin, kelompok setan. Sehingga kalau tidak setegas itu ya, sehingga jika tidak mengikuti hukum Allah Ta'ala, ya ini pendukung setan. Padahal tadi sudah kita sebutkan terkait perinciannya. Jika seseorang itu tetap meyakini bahwa hukum Allah Ta'ala adalah hukum yang paling sempurna, petunjuk Nabi SAW adalah petunjuk yang terbaik dan paling sempurna, meskipun ia belum bisa menjalankannya ya, karena kondisinya yang lemah gitu, dan terdorong oleh hawa nafsu, maka itu tidak sampai jatuh ke dalam kekufuran dan tidak menyebabkannya keluar dari agama Islam.
Itu saja mungkin ya yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini ada faedah dan manfaatnya. Aktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.